Iya, public figure itu ternyata memang mereka punya kekuatan untuk mempengaruhi pasar ya. Dan itu influencer mereka itu. Seru sih, seru. Iya, iya. Jadi kayaknya Jogja itu jadi destinasi orang untuk nggak kulineran atau tempat-tempat atau Wisata-wisata ya klasik kami udah cocok lewat. gak ya pakai lemari lila tuh udah kebaca sih Mas, udah feeling gitu loh. Kayaknya nih dari kalau dia pakai ini akan dapet gitu auranya keluar nah itu. Halo, ketemu lagi dengan saya Gus Indarto. Kita mau ngobrol lagi di Kota Seni kita. Kali ini saya kedatangan seseorang yang diam-diam sudah cukup memberi warna bagi Jogja. Sudah eh, ini followernya banyak di Instagram beliaunya. Dia adalah seorang desainer, seorang owner dari sebuah butik butik batik yang menarik yang kita akan perlu berbincang, Mbak Lila Imelda Sari. Yes. Halo Mbak Lila ya, Iya, apa kabar halo Mbak? Mas, sehat, alhamdulillah. Wah ini saya harus menyiapkan sesuatu yang yang agak nanti bisa dihapus ya, bisa dihapus. Ah, Mbak Lila, saya pengen ngerti nih. Anda punya lemari lila. Iya, Apa betul. itu? Dan konsepnya gimana? Konsepnya gimana? Lemari Lila itu adalah sebuah brand fashion di Yogyakarta. Konsepnya itu adalah memadukan unsur tradisional ke dalam desain yang modern atau sebaliknya, desain yang modern tetapi memakai cara-cara yang masih tradisional gitu. Kalau ditanya konsep dasarnya gimana, aku itu selalu ingin memasukkan unsur etnik Indonesia atau tradisional Indonesia tetapi mengalami akulturasi, mengalami perubahan karena kita terus berubah sehingga nyaman dipakai untuk saat sekarang gitu. Hmm. Itu. Terus kalau namanya lemari lila ya banyak yang Ya, nanya ya. ya unik juga namanya nih. Ini pertama aku selalu ingin memasukkan bahasa Indonesia ke dalam brand ini. Ya. Jadi nama kebayanya waktu mau mulai itu sering baca di internet itu kalau di Amerika bahasa Inggris siapa Closet gitu. Pokoknya Claudia's Closet gitu ya. Itu adalah sebuah usaha kecil dia menjual baju. Nah, aku pengen kayak gitu. Terus di bahasa Indonesiain aja ya. Tadi ya lemarinya lila. Ntar dikira jual lemari atau minjemin baju gitu kan. Ya udah dia lemari lila. Nanya-nanya sama temen-temen yang juga guru bahasa Inggris apa ya terjemahannya lemari lila. Terus aku buatlah brand itu diawali dengan jualan online dulu. Jualan online di Facebook, Friendster waktu itu masih. Friendster tutup, terus pindah ke Facebook, mulai ada customer di situ, walaupun teman-teman sendiri dulu gitu. Terus berkembang ikut beberapa bazar. Itu ada pasar seni ITB sama acara karena dulu di film Pasar jadi seni di ITB yang 4 tahun ITB sekali itu. iya 4 tahun sekali itu yang tahun berapa ya 2000 berapa tuh lupa. Terus ikut bazar di Cikini acara anak film waktu itu. Nah itu mulai banyak customer dari Jakarta ya kebanyakan Jakarta, Surabaya, Bandung kita paling banyak gitu. Dan Jogja sendiri baru mereka suka nanya Mbak kalau ke Jogja mau ketemu Mbak Lila di mana workshopnya. Baru aku ngerasa di 2015 kayaknya butuh deh ini ada toko fisiknya gitu. Buka toko cari tempat di daerah selatan ya di Ya, Selatan Pelengkung Gading ya. Selatan Pelengkung Gading. Ternyata momennya mungkin tepat timingnya. Banyak customer yang senang gitu, semakin banyak customernya dari yang lemari lila itu pangsa pasarnya adalah perempuan usia sekitar 25 sampai 40 itu berkembang. Jadi aku juga terinspirasi bikin baju anak,
baju cowok gitu, baju cowok akhirnya cowok-cowok juga belanja ya, dan akhirnya yang lebih muda di bawah 25 juga beli lemari lila gitu. Nah, ini fashion ini kan sesuatu yang mungkin juga jangan-jangan juga cukup general, tapi pasti ada yang spesifik. Yang spesifik dari lemari lila apa, Mbak? Yang spesifik ya, yang spesifik itu bisa orang yang suka atau aku yang desain kan. Sebenarnya aku selalu mendesain ada unsur batik dan tenun, jadi nggak cuma batik. Aku sangat memperhatikan sekali tenun dan batik karena di balik kain Nusantara itu pasti punya filosofi, dan aku tuh kayaknya tugasnya adalah mengingatkan kembali ke customer bahwa kita punya punya kain dengan segala cerita di belakangnya. Jadi kalau ada perubahan apapun di luar, balik lagi gitu. Nah itu yang pengen ku sampaikan. Terus mendesainnya itu sebenarnya nggak cuman baju-baju kebaya atau kain, ada yang lain, tapi selalu ada unsur wastra Nusantaranya itu. Cuman yang selalu diomongin orang adalah kain dan kebaya gitu, dan mulai membuat motif-motif sendiri itu Motif sendiri. motif batik sendiri kayak gini ya. Okay. Nah, itu berangkat dari sesuatu yang klasik motifnya dan kemudian dikembangkan, atau lepas dari soal klasik ini yang adiluhung Ya motifnya? justru motif itu keluar karena karena takut melawan arti dari adiluhung itu. Karena waktu aku di Jakarta dulu tinggal, aku dulu besar di Jakarta, kita tuh batik nggak terlalu peduli dengan arti ya, tapi tahu aku pemerhati batik dari dulu karena ibuku dan nenekku suka pakai batik. Tapi begitu di sini punya usaha, saya buat parang gitu contohnya, selalu dapat kritikan waktu itu, Mbak Lila terbalik arahnya, atau iya gitu kan, wah ini aku harus belajar nih, ternyata begini ABCD dapat ilmunya. Nah di satu sisi aku ingin melestarikan motif-motif itu, memakai kain batik yang dibantul, tapi habis itu mulai tuh kreativitasnya kayaknya nih susah nih kalau bikin ini gimana ya. Dengan seorang teman seniman Rona Narendra namanya. Rona. Kenal Rona. Rona dia pernah bikin motif mbok-mbok gini jadi gelas enamel cangkir. So aku diskusi sama Rona, Ron bikinin dong. Aku tuh kebayang dari dulu ada deh motif lain gitu untuk jadi ciri khasnya. Tapi pasti ada cerita karena aku memang senang dengan sosok perempuan. Merasa perempuan tuh harus kuat karena aku juga perempuan gitu kan. Terus kita bikin sketsnya juga ayam kayak rok ini dibuat sama, karena aku tuh nggak bisa gambar Mas. Ini ayam ini adalah ayam kate, filosofinya adalah ayam guyup kita orang Indonesia. Ini dibuat oleh Mbak Nadia Tunikmah, dosen isi ya, S2 ya. Jadi temenku anak-anak seni semua. Terus akhirnya tetap memakai, jadi itu udah mengalami ada satu pembaruan kan di situ, motif sendiri, terus pakai gabah, ini kayak filosofi keluarga gitu. Jadi ibu-ibu itu pasti dia biasanya memperhatikan makanan di dalam keluarga. Kalau anak kelaparan yang disalahin bukan bapaknya, ibu siapa sih ini anaknya kurus gitu ya. Gitu. Terus ayam juga ini makannya beras gitu. Karena aku selalu ingat kalau bapak-bapak dimanapun, aku punya tetangga orang Jawa, biasanya tuh mereka punya burung, ayam dipelihara. Walaupun tinggalnya di rumahnya gede, jabatannya apa. Terus kalau di pinggiran gitu ya, aku kan tinggalnya di Bantul tuh, di pinggiran gitu pasti kan ngumpul, pasti tetangga ada yang punya ayam. Nah itu kebayang tuh suasana urban gitu ya, minum teh, makan apa, nah gitu. Itu jadi Lemari Lila tuh seperti suatu brand yang orang kalau datang itu merasa pulang. Aku pengennya gitu, mengingatkan kembali pulang. Terus tapi juga memikirkan bahwa dia adalah seseorang yang punya pengaruh di masa depan. Nah itu. Wah filosofinya tinggi juga, dalam juga ini. Gitu sih. Nah ada dua hal yang saya tangkap ini, paling enggak. Pertama, motif menjadi sesuatu yang spesifik ya pada kain atau wastra yang Anda buat. Yang kedua,
desain. Nah, desainnya seperti apa? Anda juga punya hal yang spesifik untuk desain seperti itu? Yang Anda buat gitu? Iya, desainnya itu aku buatnya pastinya nggak keluar dari desain yang sudah ada, seperti kayak kebaya tadi, kain, ada outer dress, tetapi pasti ada unsur ciri khasnya Lila ya. Aku tuh senang dengan baju vintage, gaya-gaya vintage, juga senang. Agak lawasan gitu ya? Iya, maksudnya? agak lawasan. Street style juga suka. Jadi pengaruhku adalah kalau Asia itu ngelihat street style Jepang, longgar gitu, nggak mikirin badannya kayak gimana, kurus, gemuk mereka itu. Jadi desainnya itu sebenarnya akhirnya keluar sendiri gayanya, berusaha stick di situ. Yang menilai tuh orang ya, customernya. Jadi kadang seneng juga kalau dia lihat baju udah langsung tahu ini lemari Lila ya. Aku tuh ini juga iya ya, berarti udah keluar sendiri cirinya kayak gitu. Yang saya tangkap, sorry. Salah satu ini tafsir saya sih. Kalau menyontoh dari adaptasi di kostum Jepang, agak gedombrongan gitu. Bener. Kenapa ya? Kayaknya menarik. Kenapa nih. ya? Karena gedombrongan. Jadi gini, aku percaya bahwa desain, walaupun kita nggak sekolah desain ya, kalau kita mendesain sendiri sesuatu, apakah baju atau apa, itu pasti sekian persen, lebih dari 50% itu adalah si desainernya itu keluar gitu di situ. Aku sendiri seneng baju-baju gedombrangan, terus ingin kayak kebaya aku buat juga nggak yang ketat body gitu, supaya itu jadi pakaian yang nyaman gitu. Jadi memang kadang-kadang ada orang yang mau beli baju yang ngepas banget, mereka tuh ke tempatku yang ini kok gede-gede ya modelnya gitu. Tapi ketemu sendiri sih gayanya, akhirnya customernya yang menyesuaikan gitu. Atau kedombrongan itu juga sebetulnya keinginan Anda untuk mengeksplor visual di kain itu. Bener Mas. Karena kalau kita buat kain, karena kan aku juga walaupun nggak mass product, cuman kan lebih dari 10 ya satu model. Itu kan kalau di motifnya diatur, kita harus potong kepala dulu baru dibatik. Nah itu agak sulit menurutku. Jadi aku batik dulu, baru mikirin gimana ya supaya batik ini nggak kepotong gitu. Kebalik gitu ya. Kebalik. Tapi beberapa ada sih baju yang kita polain dulu kalau untuk ada keperluan kepentingan pesanan atau apa, itu dipotong dulu baru dibatik. Gitu. Lemari Lila cukup dikenal sebagai butik batik atau butik ya, yang dikunjungi oleh public figure di Indonesia. Keren ini kayaknya. Gimana ceritanya dan siapa saja yang pernah berkunjung ke sana ini? Iya, public figure itu ternyata memang mereka punya kekuatan untuk mempengaruhi pasar ya. Dan itu influencer mereka itu. Mungkin ada pekerjaanku terdahulu yang juga terkait gitu. Aku selalu juga membantu teman-teman yang produksi film, video klip atau iklan untuk dipinjam bajunya. Terus akhirnya yang mereka artis-artis itu juga datang kan. Ya yang pernah pakai itu Mbak Mira Lesmana, Mas Riri Riza, ada Morgan. Morgan itu teman, maksudnya customer baik, teman baik juga. Ada Putri Marino, Andin. Wah, ngetop nih. Siapa lagi ya? Aku juga sedang mendesain baju untuk Jogja Hip Hop Foundation. Mereka minta dibuatkan set untuk baju mereka. Juki CS itu? Iya, Juki CS. Aku seneng banget karena aku juga seneng denger lagu mereka. Terus mereka Jogja juga. Pernah pakai lagu mereka di waktu aku fashion show. Jadi kayak gitu. Mungkin ada bocoran dikit soal kostum untuk mereka? Oh, udah ada kok udah ada di Instagram. Jadi mereka sebenarnya bikinnya 4 set gitu. Akhirnya milih sendiri. Ada yang dari bahan patchwork karena itu temanya adalah memanfaatkan perca. Terus ada yang pakai tenun dari Klaten, ada yang tenun Tuban, sama yang terakhir aku lagi lagi desain memakai tenun desainku sendiri, jadi lurik tapi memadukan 4 bentuk garis. Ada udan liris yang luriknya lebar, lurik kecil, lurus itu kolaborasi sama Mas Yusi di Biolurik di Krapia.
Terus aku lagi buat gayanya untuk mereka gaya hip hop street style tapi berbahan etnik. Wah, Jadi ini. yang nggak seheboh gimana tapi ada sentuhan gitu sih gayanya gitu. Nah, artis-artis tadi itu biasanya kalau ada event ya di sini Ya. ada mereka sering banget syuting di Jogja, ada ngayok jazz atau Ya. perambanan Prambanan jazz jazz, ya, ya. atau ada Jav Tuh, terus Arjok, ya. iya Arjok itu pasti toko tuh penuh gitu dengan teman-teman yang bawa teman. Nah, yang serunya tuh itu awal-awal Lemari Lila buka itu lagi booming rombongan datang entah ibu-ibu atau reunian nih, mereka sewa fotografer, tour guide iya. sama makeup artist. Wah. Nanti datang tuh ke toko, Mbak mau kebaya seragam, aduh susah kalau seragam, mau seragam tapi ukurannya ini nggak ada, gimana kalau satu tone aja atau satu jenis tapi bunganya beda-beda, udah beli nanti foto ke Merapi gitu, foto itu seru sih seru. Iya, Jadi iya. kayaknya Jogja itu jadi destinasi orang untuk nggak kulineran atau tempat-tempat Wisata ya, klasik udah tapi lewat udah, ya. malah tuh kadang-kadang kita kan kegiatannya cuman gini aja rumah kegiatan gini, malah kalau yang customer datang suka cerita, Mbak udah ke ini belum, tempat makan ini, kita lagi mau foto tuh di sana. Kita yang tinggal di Jogja malah nggak tahu, oh ada ya baru buka. Kayak gitu sih Mas. Ya. Nah, menarik. Kalau sebaliknya, Anda pengen mendesain sebuah kostum untuk artis atau untuk tokoh tertentu, pernah nggak sebaliknya? Tidak diorder tapi Anda mengarahkan ke sosok tertentu. Ngasih gitu ya. Ngasih, ya. Iya, biasanya aku tuh nggak khusus. Biasanya itu jadi sumber inspirasi. Dan itu nggak dari Indonesia. Biasanya aku terinspirasi penyanyi, ada Fujikaze dari Jepang. Dia pemain piano, penyanyi. Dia baju tuh suka menarik buat aku gitu. Itu terus kalau memberi atau endorse orang artis atau apa Ya. pernah, karena saya merasa dia cocok pakai Lemari Lila dan mau. Jadi akhirnya bukan nantinya dia pakai apa enggak atau enggak, itu terserah, kadang-kadang gitu. Cuman kayak Monita Tahalea kemarin waktu ngayok jazz, Oke. aku ngefans banget sama Monita, tiba-tiba dia diajak sama dia lagi syuting apa ya waktu itu sama Mas Garin. Mbak Widi Mulia, Oh, ya. Widi Ebitri itu Ebitri. juga sering banget ke Lemari Lila, dia selalu support gitu. Suka kalau dikasih nggak mau, dia maunya bayar gitu kan. Terus datang terus waktu itu terus aku dengar Monita mau nyanyi di Ngayok Jazz, aku tawarin Monita mau nggak gitu. Aku nggak, itu kepuasannya beda Mas, kayak kayaknya dipakai sama seseorang yang kita kagumi tuh karyanya, seneng banget gitu sih. Dan gimana cara untuk bisa mengetahui dan ngepasin karakter kostum, desain dan motifnya dengan sosok tubuh sosok itu? Oh biasanya sih kan bajunya kan kebanyakan juga all size ya. Tapi kalau yang pakai size aku tanya dulu sih. Dulu pertama dia mau atau enggak. Terus ukurannya ya ditanya sih. Gitu. Coba kalau ini cocok gak ya pakai Lemari Lila tuh udah kebaca sih Mas, udah feeling gitu loh. Kayaknya nih dari kalau dia pakai ini akan dapet gitu auranya keluar, nah itu. Susah aku jelasin ya. Iya. Gitu. Ya. Nah, tadi Anda juga nyebut ini Mbak Lila soal Wastra Nusantara ya. Ya. Apa yang sudah dieksplor dari tenun atau wastra di Nusantara? Awal buka Lemari Lila aku sebenarnya lebih banyak eksplor dimanapun. Ibuku orang Tapanuli Selatan, ibuku lubis. Ibuku lubis, bapakku Jogja, Purwokerto gedenya tapi. Jadi ya. aku Kayak punya saya. Terus aku punya dua budaya di rumah dari kecil, Sumatera dan Jawa gitu. Jadi waktu pertama bikin Lemari Lila, mendesain, aku tuh kemana-mana sampai pakai ulos, pakai kain dari
Garut, dari Indramayu, terus coba dari Baduy gitu. Tapi ternyata waktu berjalan, apalagi terutama yang pakai ulos, banyak teman-teman atau saudara yang berdarah Batak bilang hati-hati loh, ini harus warnanya begini, ini yang ini untuk ini. Aduh takut Mas, jadi kayak aduh salah nggak ya nih ya. Ini ya begini. Kayak motif batik Iya, Jawa itu ya. mega mendung itu nggak boleh ngadep ke bawah, harusnya nyamping gitu kan dia Iya, iya, awal. iya. Terus aku mikir, aduh nggak deh kalau nggak nguasain jangan deh. Jadi mendingan Wastra Nusantara yang ku naikkan adalah yang di Jogja akhirnya. Karena saya tinggal di sini juga adalah orang Jakarta yang pindah dulu, sangat tertarik dengan Jogja. Akhirnya aku memusatkan 90% memakai batik Bantul atau batik lain Gunung Kidul gitu di Jogja, dan tenun dari Jogja gitu. Itu aja yang aku terus explore Ya, gitu. iya, iya. heeh. Kalau yang dari luar Jawa barangkali kayak Nusa Tenggara itu. Dari Belum ya? Nusa Tenggara tuh beberapa kali pakai, tetapi sifat kainnya itu kan banyak harus belajar ya. Terakhir koleksi terakhir Lemari Lila adalah kolaborasi dengan Yayasan Sekar Kawung. Itu Yayasan Sekar Kawung yang mendampingi petani kapas dan pengrajin di Tuban. Itu kami sedang jalan kolaborasinya. Itu baru sekali ini juga aku mulai keluar dari Jogja lagi ya, Iya, iya. kayak gitu. Persisnya targetnya apa gitu? Kira-kira Target ini untuk dari yang- kolaborasi ini. targetnya adalah sebenarnya ini Lemari Lila memulai belajar untuk memanfaatkan pewarna alam ya. Jadi kalau Lemari Lila kan selama ini belum pure pewarna alam. Tapi waktu Bu Kiki dari Sekar Kawung ngajak, aku melihat ini bagus banget ya, tanah di lahannya ada di Tuban dengan kapas Bronesia berwarna coklat tanpa pewarna, kemudian dibawa ke tenun di Tuban atau di Klaten ditenun. Kalau mau dibatikin harus ke Temanggung, balik ke Jogja, nah jadi kain gitu. Targetnya adalah mengenalkan ada bentuk baru atau bukan bentuk baru tenun yang lama tetapi sudah mungkin nggak terlalu dikenal sama kita. Kalau lihat kainnya bagus banget Mas, dia tuh tebel gitu kayak kain-kain NTT atau kain di Meksiko kali ya, Ya, di luar negeri gitu. Dia cukup tebal tapi ada juga yang tipis ya. Dan itu waktu itu Sekar Kawung merasa kebingungan bahwa kain itu berbentuk kain aja jarang yang beli, jarang yang berminat, sedangkan nilainya tuh kalau dari riset development dan awal dan ini dan seterusnya kan nggak sedikit biayanya. Akhirnya dia mengajak Lemari Lila untuk ayo kita apakan dijadikan baju jadi supaya ini muter terus gitu. Akhirnya nggak berhenti sih memang, blockchainnya itu terus jadi laku kita bisa minta lagi kainnya gitu. Itu kalau buat Lemari Lila tujuanku adalah aku memulai untuk melihat lagi hal lain dan belajar mulai dengan memakai pewarna alam gitu. Oke, Mbak Lila. Terakhir, Anda setelah bergerak sekian tahun dengan Lemari Lila, bagaimana respon anak-anak muda yang mengenakan atau mengkonsumsi karya-karya Anda dengan pendekatan kultur ini ya? Bagaimana? Paling nggak mereka sudah banyak yang mulai memakai sekarang. Jadi customer Lemari Lila yang usianya SMA sampai dengan kuliah itu di tahun 2000 mulai setelah pandemi atau sebelum ya udah mulai banyak yang make. Karena ada gerakan-gerakan anak muda, entah siapa pencetusnya ya. Ada yang kayak Remaja Nusantara, terus apa aku lupa namanya. Itu mulai melirik memakai kain dan kebaya dalam keseharian, atau kain-kain etnik mereka harus dimulai dengan yaitu desain baju dan motif yang menarik buat mereka gitu. Pokoknya nggak kesan kayak ibunya atau bapaknya. Nah anak-anak muda ini sudah mulai banyak yang gitu, dan itu sebenarnya nggak boleh. Jadi dia juga ada dua ini ya, ada dua, nggak boleh dilarang gitu, ada dua kubu gitu. Yang satu memang pengen banget kelihatan klasik,
tapi yang satu pengen jadi trendsetter. Tapi kebanyakan itu anak muda itu. Jadi dia bisa kain, dia lilit-lilit, jadi kemben atau pakainya. Kan model kalau yang nggak jilbaban kelihatan udel-udel gitu ya sekarang kayak penari gitu. Terus dia itu apa namanya? Ya banyak sih Mas udah mulai pakai anak-anak muda ini dan udah mulai melek gitu loh dan tidak dia tahu kenapa kain ini begini, terus kalau batik tuh bisa nggak sama warnanya. Banyak yang udah mulai nanya-nanya. Aku udah berapa kali dijadiin narasumber anak-anak skripsi mahasiswa. Oh ya? Iya, ada yang dari fotografi, ada yang dari belajar tentang batik, ada semua. Atau yang masih dia anaknya customerku, terus dia kuliah di ISI. Apa ya, seni tekstil ya, ada Tekstil, ya Kria tekstil, terus dia datang ke toko untuk wawancara, nanya itu Berarti Anda memang berguna ya kayak gini kelihatan. Nah, artinya optimis ya bahwa soal budaya tradisi itu sudah cukup dekat dengan publik yang baru, generasi muda gitu, milenial. Optimis, cuman kitanya juga harus dari ujung ke ujung itu harus siap dengan adanya selalu pergerakan perubahan ya. Jadi nggak boleh cuman yang pencetus, supaya desainernya pengen buat apa, tapi pembatiknya, pengrajinnya nggak siap. Nah itu agak sulit sih. Jadi menurutku hulu ke hilir itu harus siap dengan perubahan. Kita tantangannya perubahan kan, perubahan pola pikir gitu, terus ada perubahan teknologi, jadi bahan-bahan yang batik print banyak gitu, mass product banyak, itu jadi tantangan sebenarnya. Nah, itu yang anak muda harus tahu bahwa ada, makanya aku bikin lemari Riani setia sama kain tradisional itu untuk ngingetin terus. Dengan perubahan itu harus juga ada yang tetap di situ gitu. Benar nggak tuh? Kira-kira gitu deh Mas. Ya asik juga ini soal perubahan, soal itu ya, akar tradisi yang dirawat. Mungkin ada kalimat penutup dari Mbak Lila tentang semua yang sudah dibicarakan ini? Apa ya? Kalimat penutupnya, aduh bingung aku. Atau mungkin apa harapan, imbauan? Himbauannya kita tetap ini sih, kalau aku sih tetap bangga pakai baju dengan kain Nusantara ini dan tahu gimana proses pembuatannya, paling nggak tahu, sehingga juga menghargai kain-kain di Indonesia, baik dari pemeliharaannya juga, kenapa harganya juga nggak bisa di bawah 100.000 kalau yang prosesnya tradisional ya. Itu kemudian harus lebih kalau aku sih pengennya ada lebih banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak muda untuk terus ada regenerasi di pengrajin nantinya gitu loh, sehingga akan terus ada regenerasi di pembatik, penenun, dan kain-kain Nusantara lain atau produk-produk lain lokal. Oke, Mbak Lila, ini kalimat yang menarik sebetulnya. Apresiasi dan regenerasi menjadi penting ya. Penting, iya. Dan regenerasi tidak sekadar konsumennya, tapi juga produsennya, kreatornya itu. Iya, Oke, terima kasih Mbak Lila. Iya, sama-sama Mas. Ya, terima kasih. Sudah mau diajak ngobrol, menyisakan waktu, kesibukan Anda. Terima kasih, sampai ketemu dengan saya, Gus Indarto, di acara Kota Seni kita berikutnya. Sampai ketemu.